Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kelas 10 TKR 1 ya. Hari ini kita akan berbicara tentang iman ya. Iman kepada malaikat ya, anak-anakku sekalian. Materi pada siang kali ini ya, pada jam ketiga ini ya. Baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama ya. Semoga materi pada siang kali ini dapat kita sampaikan dengan lancar tanpa satu apa dan bisa memberikan kefahaman dan kemanfaatan. Amin ya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian ya, kelas 10. Pada siang kali ini Bapak ingin menyampaikan langsung saja ke materi ya. Materinya adalah iman kepada malaikat ya. Sebelum itu Bapak akan baca firman Allah ya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa kafir kepada Allah, Bapak ulang, dan barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Nah, berangkat dari itu karena di situ ada atau disisipkan tentang malaikat ya. Nah, oleh karena itu kita akan berbicara tentang iman kepada malaikat. Yakni percaya dengan adanya malaikat. Malaikat itu seperti apa, di mana tugasnya apa ya, kemudian oleh Allah diciptakan dari apa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak sampaikan di sini dan semoga anak-anak nanti bisa paham ya. Baik, langsung saja ya anak-anakku sekalian ya. Ini uraian materinya, pengertian iman kepada malaikat ya tentunya ya. Baik, nah beriman kepada malaikat ini sangat perlu sekali ya, dan wajib hukumnya iman kepada malaikat atau dengan adanya malaikat itu ya. Nah, silakan dipahami ya bahwasanya secara bahasa kata malaikat itu berasal dari kata malaikah. Bentuk jamak dari kata malak, berasal dari masdar al-alukah ya, yang berarti ar-risalah yaitu misi atau pesan. Itu ya. Nah, berangkat dari itu secara otomatis tugas malaikat adalah menyampaikan pesan ya. Nah, tentunya pesan itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk disampaikan. Jadi karena tugas malaikat itu menyampaikan ya, maka di sini secara bahasa artinya adalah misi atau pesan. Dalam beberapa ayat, tentunya dalam beberapa ayat Al-Quran ya, malaikat juga disebut sebagai rusul ya. Rusul bukan rasul ya, berbeda ya. Yang berarti utusan ya. Sedangkan menurut istilah ya, malaikat adalah ini ya. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Ini secara istilah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu yang selalu mematuhi perintahnya dan tidak pernah sedikit pun membangkangnya. Jadi ya, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya ya. Nah, di situ dikatakan bahwasanya sekali malaikat diciptakan maka dia akan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah membangkangnya. Ini adalah malaikat. Karena apa? Malaikat itu tidak mempunyai nafsu, sedangkan manusia mempunyai nafsu. Dan tugas malaikat adalah melakukan perintah Allah ya. Apapun yang ditugaskannya, maka malaikat selalu melaksanakannya. Malaikat yang bertugas sujud ya, dia akan sujud selama diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ngapa-ngapain, ya. Nah, artinya tidak ada iri, tidak ada apa istilahnya? Keinginan sebagaimana sesuatu yang dimiliki oleh yang lainnya. Jadi malaikat tidak ada yang ditugaskan menjaga neraka itu pengen menjaga surga, atau kebalikannya yang ditugaskan menjaga surga pengen menjaga neraka, enggak. Yang diciptakan menyampaikan wahyu juga tidak ada keinginan untuk melakukan tugas malaikat yang lain. Oh, itu kok lebih enak dan lain sebagainya. Enggak. Inilah malaikat. Disitulah bedanya antara malaikat dan manusia. Wa ma tatanazzal ya. Ini di dalam Al-Qur'an illa bi amri rabbik.
Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi malaikat Jibril itu tidak akan turun kepada manusia atau tidak akan membawa wahyu kecuali atas tugas yang Allah berikan, ya. Penciptaan malaikat sekarang ya. Nah, jadi ya untuk B ini adalah penciptaan dan wujud malaikat. Yang pertama penciptaan tentang malaikat ya. Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mim marijim min nar ya. Ya, gitu ya. Mim marijim min nar. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya. Tadi Bapak sudah sampaikan di atas tadi ya. Malaikat diciptakan dari cahaya ya. Jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Nah, sehingga Nabi Adam itu diciptakan dari tanah ya. Jadi perlu diketahui perbedaannya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, kemudian jin itu dari api, kemudian manusia dari tanah. Nah, ada yang menyampaikan tanah lempung, tanah liat, tanah halus ya. Berbeda-beda itu ya. Namun masih dalam satu kesamaan ya. Nah, fokus kita sekarang ini adalah ke malaikat. Dalam pengertian majazi yaitu nur ya, dalam makna esensial yang berarti kesempurnaan. Adapun tentang ini ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada penyesalan ya. Kok penyesalan? Penjelasan pasti ya. Nah, akal kita tidak bisa mengejar ya apa-apa yang apa istilahnya dirahasiakan Allah ya. Karena ada segala sesuatu yang sifatnya itu diberikan kepada manusia lewat ilmu yang akan diturunkan kepada manusia, dan ada beberapa atau banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Walaupun manusia itu mempunyai ilmu yang banyak sebenarnya, ilmu di dunia ini kan banyak sekali ya. Tapi yang ilmu yang diberikan manusia tetap saja ya illa qalila wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Ilmu yang diberikan kepada manusia itu sebenarnya cuma sedikit ya, maka tidak boleh sombong di sini ya. Nah, ini ya perlu dipahami ya. Hal-hal yang seperti itu sangat-sangat perlu dipahami. Ini sekarang kita akan berbicara tentang wujud malaikat ya. Nah ini. Nah, seperti apakah wujud malaikat ya? Karena tadi di atas kita sudah berbicara banyak ya tentang malaikat diciptakannya dari cahaya ya, kemudian jin dari apa tadi? Api, manusia dari tanah ya, seperti itu ya. Nih. Baik, berikutnya kita lanjut nih ya. Malaikat adalah makhluk gaib, sebagaimana makhluk gaib, wujud malaikat itu tidak dapat dilihat atau tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, kecuali jika malaikat itu menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Ya. Penjelasannya di dalam surat Hud ya ayat 69 itu artinya demikian ya. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat ya. Jadi apa yang diucapkan? Selamat ya. Jadi kalau apa istilahnya umat Nabi itu kan dianjurkan untuk memberikan salam ya. Salam itu artinya selamat ya. Nah, begitupun ini ya yang disampaikan kepada Ibrahim ya. Di situ disampaikan selamat ya. Ibrahim menjawab selamat ya. Nah, kalau di umat Muhammad ini kan disampaikan bahwasanya diajarkan supaya assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam kan seperti itu ya. Begitupun malaikat Jibril menjawab selamat ya. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging sapi yang dipanggang ya. Malaikat kadang menampakkan wajah, menampakkan wujudnya dalam bentuk rupa manusia ya. Ini kadang-kadang malaikat menampakkan diri dalam wujud manusia ya. Nah, tapi itu ya orang-orang tertentu ya yang didatangi oleh malaikat yang seperti itu seperti Nabi Muhammad ya. Kalau kemudian yang ini adalah Nabi Ibrahim ya, sebagaimana tadi yang disampaikan ya, itu adalah malaikat yang apa istilahnya menampakkan diri ya kepada Nabi Ibrahim ini ya. Tuh. Baik.
itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan malaikat serta wujudnya ya. Di mana malaikat itu sendiri wujudnya jelas tidak diketahui ya. Orang biasa tidak akan bisa melihat kecuali orang-orang tertentu seperti para nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menemui ya manusia tersebut ya. Karena untuk kepentingan tertentu seperti malaikat menurunkan wahyu dan lain sebagainya ya. Kiranya anak-anakku sekalian ya, untuk materinya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Kemudian kamu bisa pahami, telaah, dan tentunya setelah menelaah supaya benar-benar bisa memahami, kemudian bisa menyampaikannya kembali ya. Semoga bermanfaat ya. Kemudian silahkan ya. Ini kemudian berangkat dari materi yang Bapak berikan ini, kamu mempersiapkan diri kalau suatu saat nanti Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan dari ulangan yang akan Bapak berikan ke kalian ya. Jadi kalian bukan dituntut untuk bisa memahami saja, akan tetapi kemudian agar bisa menyampaikannya kembali. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.